Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 26 Maret 2026. Gua mau umroh lagi. Gua baru aja sampai di Masjidil Haram di Mekah. Tadi perjalanan dari Jeddah menuju Masjidil Haram kurang lebih 1,5 jam dari Jeddah karena naik bis yang besar. Mungkin kalau naik taksi kecil atau mobil-mobil kecil jam-jam pagi mungkin ya cuma ngabisin 1 jam sampai 1 jam 10 menit sih kayaknya. Nanti gue akan kasih lu lihat perjalanan gue selama umroh di sini. Eh, Jalan-jalan mana yang biasa gue pakai dan jalan pintas mana yang biasa gue pakai, tempat beli makan dan lain-lain. Nanti gue kasih info, oke? Gue mau beli makan dulu untuk ganjel-ganjel aja karena gue dari semalam belum makan. Oh, one beef burger. How much? 8 real. Oke. Ini suhunya lumayan dingin. Suhunya itu ada di sekitar 18 sampai 19 derajat Celcius untuk pagi-pagi. Nanti siang juga kemungkinan masih tetap dingin, mungkin ada di sekitar 20 sampai 22 Celcius. Jadi kalau nggak ngisi perut pasti bakalan kelaparan sih nanti di dalam. Dan gue tuh selalu pasti beli makan dulu karena biar di dalam tuh pas ibadah ya udah tinggal ibadah aja gitu, nggak kebingungan sama cari makanan dan lain-lain atau kelaparan dan lain-lain. Karena kalau minum kan gampang, di dalam ada zam-zam. Kalau makan kan lu harus keluar lagi dan jauh banget. Restoran-restoran yang kayak gini aja nih, yang jual shawarma, jual burger, ada ayam juga sih dia. Ayam-ayam kayak Albaik. Gue baru aja sampai di depan Masjidil Haram. Tepatnya di depan pintu 79, di depan toilet 8 dan toilet 6. Gue kasih saran kalau buat kalian yang mau umroh, terutama umroh-umroh yang mandiri, uh, kalian itu jangan pernah ngelawan askar-askar ini. Karena apa yang dia udah atur itu sebenarnya yang terbaik untuk jamaah-jamaah yang datang ke Masjidil Haram. Jadi kalian jangan mencoba untuk menerobos jalan yang mereka sudah tutup. Karena sebenarnya dengan kalian menerobos itu kalian selain menyalahi aturan, kalian akan kebingungan sendiri nanti karena menerobos jalan tersebut. Jadi udah ikutin aja alur yang telah disediakan sama si askar-askar itu. Nah, kayak gini contohnya mereka tuh ada dipager-pagerin gitu. Jadi ada jalan yang dibuka sama mereka, ada jalan yang ditutup. Ada jalan yang khusus orang-orang pakai ihram nih, khusus yang cowok-cowok. Kalau yang cewek sih bebas, yang penting pakai baju sesuai syariat. Ada juga jalan-jalan yang emang untuk digunakan sama jamaah-jamaah yang tidak berihram, kayak pakai baju-baju biasa kayak bapak ini. Itu nanti diarahkannya ke masjid yang sebelah sana atau ke bagian yang atas. Karena yang untuk di bawah sama yang di lantai 2 biasanya dipakai sama yang berihram, yang biasanya diutamakan untuk orang-orang umroh dulu. Kayak gitu. Biasanya kan kayak nanti ada sholat Jumat nih. Nah, biasanya yang pakai baju biasa tuh yang selain berihram di sebelah sana tuh, di masjid sebelah sana atau di bagian Masjidil Haram yang tengah tapi mungkin di lantai 2, 3 atau di rooftopnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi ikutin aja kayak gue gini. Ikutin ke arah jalan yang sudah disediakan sama mereka. Ada beberapa pintu yang sudah disediakan untuk pengguna yang berihram. Salah satunya di pintu 79 ini. Ada juga pintu dekat keluar Sa'i dan juga yang lainnya. Mungkin kayaknya ada 3 atau 4 pintu lah. Nah, kalian pasti bakalan diomelin kalau misalkan kalian uh, lewat selain area yang disediakan sama si askar-askar itu. Jadi nggak usah ngedebat mereka lah. Percuma, satu buang waktu, kalian juga bakalan kalah sama mereka, nggak bakalan dikasih juga. Kecuali keadaannya emergensi ya. Entah kalian sakit atau berdarah atau kenapa celaka gitu. Jadi hari ini kita masuk di pintu 79.
Nah, itu mungkin contoh pintu yang digunakan sama bapak-bapak yang tidak berihram. Lewat sana tuh, lewat pintu 84 itu biasanya nanti nggak ada jalur yang ke dalam Ka'bah. Itu biasanya langsung masuk ke tangga, naik ke tangga sampai ke lantai 3 atau ke lantai 4 atau ke rooftopnya. Kayak gitu. Dan biasanya di pintu yang di sini juga orang-orang yang berihram dilarang masuk karena biar semuanya sesuai seragamnya masing-masing gitu. Dan kalau misalkan nanti di dalam udah penuh, ada kemungkinan pintu 79 ini ditutup biar jamaah di dalam tuh nggak desek-desekan gitu. Karena CCTV di sini tuh kayaknya hampir 100.000 sebanyak itu, jadi semuanya kekontrol. Jadi begitu di dalam udah penuh ya, nanti dibuka diarah jamaah yang baru datang diarahin ke tempat-tempat yang lainnya. Bisa jadi nanti pas sholat Jumat banyak kalau di dalam udah penuh, jamaah yang lainnya diarahin untuk sholat di pelataran masjid kayak gitu. Jadi kalian nggak usah ngelawan askar lah, udah ikutin aja perintahnya mereka. Karena percuma juga kalian nggak bakalan bisa menang gitu lawan mereka. Karena mereka ya ngikutin sesuai prosedur dan untuk keamanan kalian juga. Dan kalau kalian pakai travel umroh sih harusnya mutawifnya udah tahu ya jalan mana yang masih bisa dilewatin dan jalan mana yang seharusnya tidak dilewati kayak gitu. Jadi kalau kalian yang bawa orang tua lebih baik sih pakai travel umroh aja lah, karena barang-barang kalian juga ada yang ngurusin, hotel udah ada yang ngurusin, transport udah ada yang ngurusin, jadi lebih gampang lah untuk kalian. Dan kalau kalian pakai sendal jangan khawatir, di sini disediain plastik kayak gini untuk kalian bawa-bawa sendalnya. Di setiap pintu pasti ada, di kanan kirinya, di sebelah sana juga ada. Jadi jangan khawatir kalian nggak kebagian plastik gitu. Nah kalau kalian nggak mau pakai plastik yang pembungkus tadi, di sebelah sana tuh kayak ada pembungkus sendal, tapi yang kayak hair cap gitu tau gak? Yang buat penutup kepala kalau lu mandi tapi nggak mau kepala lu basah. Nah itu nanti di sebelah situ tuh. Adanya setelah lu masuk pintu, langsung di sebelah kiri ada. Kayak gitu. Di sebelah kanannya juga ternyata ada. Setiap pintu pasti ada kayak gitu. Lu cari aja mesinnya. Sebelum masuk, kita minum zam-zam dulu. Alhamdulillah. Di setiap titik banyak banget air zam-zam, jadi lu nggak usah takut kehausan kalau di dalam sini. Paling ya itu kalau misalkan lu belum makan, lu bawa bekal aja. Atau lu makan dulu aja di luar. Banyak kok di sini air zam-zam, jadi aman, tenang. Dan pastiin sebelum kalian masuk tuh kayak udah wudhu lagi dan kencing lagi. Kencing dulu sebelum masuk. Karena kalau kalian udah masuk, biasanya yang baru pertama atau kedua kali, pertama kali sih, yang biasanya baru pertama kali ke Masjidil Haram, minum air zam-zam sebanyak-banyaknya sehingga nanti pada saat tawaf atau sa'i dia kebelet kencing. Sedangkan toilet di sini jauh banget. Toilet lu harus keluar area masjid. Karena nggak mungkin ada toilet di dalam masjid. Kayak gitu. Jadi ya secukupnya aja lah minum air zam-zam. Kecuali kalau kalian udah sa'i-sa'i terakhir, baru kalian mau minum sebanyak-banyaknya silakan. Dan kalau untuk kalian isi ulang di dalam botol, kalau botolnya kecil sih ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian yang sampai 5 liter, janganlah. Kalau saran gue sih mending lu beli air zam-zam yang di uh, supermarket aja. Paling cuma 10 real doang. Udah dapat 5 liter. Murah kok. Sama-sama air zam-zam kok. Baru aja sampai di depan Ka'bahnya, kita ibadah yang pertama adalah tawaf. Tawaf itu 7 kali putaran ya. 7 kali putaran, ikutin aja arahnya, arusnya. Kita mulainya dari sana, yang ada lampu hijau itu dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad, seingat gue nih ya kalau nggak salah, tolong koreksi juga. Hajar Aswad sebelah sana, terus sini rukun Iraki, sini rukun Syami, sini rukun Yamani. Jadi kayak yang sana menghadap Irak, yang sana menghadap Syam, yang sana menghadap Yaman, kayak gitu.
Dan sana Hajar Aswad yang di balik sana, yang ada lampu warna hijaunya. Start di sana dan akhir juga di sana, kayak gitu teman-teman ya. Dan setiap pintu ada nama-namanya. Di sana ada King Abdul Aziz Gate. Lalu di sebelah sini ada Umroh Gate. Lalu ada King Abdullah Gate. Lalu ada Al-Fat Gate. Setiap pintu ada nama-namanya. Di sana juga ada King Fahad Gate. Jadi teman-teman, gue bakalan tawaf dulu sebanyak 7 kali putaran. Gue sarankan di tawaf yang pertama sampai ke 4 itu berada di bagian terdekat dari Ka'bah, karena untuk mempercepat kalian dan juga untuk mendapatkan sedikit apa ya, biar kalian tuh bisa nyentuh Ka'bah tuh lebih besar gitu persentasenya. Karena ketika mungkin kalau kalian pertama kali melihat Ka'bah, gue sih nangis ya, nggak tahu dengan kalian, mungkin beda-beda karakternya. Dan apalagi ketika kalian bisa menyentuh si Ka'bah itu, wah itu gue langsung tersentuhnya parah sih, gue langsung nangis kejer sih. Gue sih sampai hari ini belum pernah menyentuh Hajar Aswad. Walaupun gue udah beberapa kali umroh, tapi kayaknya gue nggak berhasil untuk menyentuh Hajar Aswad. Jadi mungkin kalau kalian teman-teman yang ada pernah dapat calo untuk menyentuh Hajar Aswad, kalian sesungguhnya kalian bukan kena scam, tapi kalian beruntung ada orang yang mau nganterin kalian untuk nyentuh Hajar Aswad. Karena nyentuh Hajar Aswad tuh susah banget cuy. Lawan lu tuh badan-badan orang gede, orang Afrika, orang India, orang Bangladesh, orang Uzbek, orang Mesir. Jadi sangat sulit sih menurut gua. Gua aja yang cowok susah banget, apalagi buat para cewek gitu. Jadi menurut gua kalau kalian dapat bantuan yang di Mekah tuh biasanya diceritain bahwa itu adalah scam. Emang dimintain duit, tapi menurut gua itu adalah pengalaman yang tidak bisa dibayarkan dan tidak bisa diulang lagi mungkin ya. Karena susah banget untuk ketemu sama si calo-calo itu. Karena sangat sedikit dan mereka tertutup. Mereka cuma nawarin orang-orang yang polos aja sih emang. Jadi gua mulai tawaf dulu, oke? Inilah kondisi pas lagi tawaf. Gue sengaja nggak pakai mikrofon biar kedengeran suara-suara yang ada di sekitar. Apalagi hari Jumat tuh rame banget karena semua orang berbondong-bondong biar bisa dapat sholat Jumat di sini. Setelah gue udah selesai tawaf, gue mau sholat sunnah dulu 2 rakaat setelah tawaf di belakang Makom Ibrahim. Jadi nanti di sini kurang lebih sholatnya, karena Makom Ibrahimnya di sebelah sana. Jadi tadi gue melakukan tawaf 7 kali putaran, muter. Dimulai dari Hajar Aswad yang ada lampu itu di sebelah sana. Sebelah yang gambar pintu itu, kiswah yang ada hiasan pintu. Lalu setelah itu, setelah tawaf 7 kali, gue sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang Makom Ibrahim. Makom Ibrahimnya itu, yang ada kayak kuning-kuning ini. Nah, yang kayak dibikin kurung-kurungan kayak kubah masjid ini. Ini namanya Makom Ibrahim. Hajar Aswad itu di bawah yang payung-payung askar tuh. Nah, ini dia. Biasanya ada lampu-lampunya warna hijau di sini. Nah. Setelah itu gue sholat 2 rakaat di sebelah sini. Setelah itu, setelah gue udah sholat, nanti gue lanjut ke sebelah sini, lakukan sa'i di atas sana. Area sa'inya nanti di dalam sana. Alhamdulillahnya walaupun sudah berkali-kali melakukan umroh, masih mendapatkan rasa haru dan menangis ketika melakukan tawaf tadi. Karena tips dari gue ya, ketika lu melakukan tawaf tuh, lu kan bacanya kan ketika lu di Hajar Aswad lu mengucapkan salam kayak
Bismillah ya Allahu Akbar, lalu sambil muter lu dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani, itu lu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau gue ya baca itu sambil membayangkan dosa-dosa gua kepada istri gua, dosa-dosa gua kepada anak gua, dosa-dosa gua kepada bokap gua, dosa-dosa gua kepada nyokap gua, dosa-dosa kepada adik gua, kepada saudara-saudara keluarga besar gua. Jadi lu nggak perlu lagi tuh pakai penanda-penanda kayak tasbih atau hitungan atau karet atau apalah, sehingga lu udah tahu gitu kapan selesainya. Karena di tawaf yang pertama gua berdoa untuk gua memohon ampun untuk gua, yang kedua gua memohon ampun untuk istri gua, yang ketiga untuk anak gua, yang keempat untuk bokap gua, yang kelima untuk nyokap gua, yang keenam untuk adik-adik gua, yang ketujuh untuk saudara besar dan teman-teman gua, guru-guru gua semuanya. Jadi begitu udah sampai guru-guru, teman-teman semua, ya udah itu udah penanda bahwa tawaf gua udah selesai kayak gitu. Terus setelah itu udah deh, kalau emang ada kesempatan untuk nyentuh Ka'bah silakan nyentuh, kalau enggak ya udahlah ya, nggak usah dipaksain daripada kalian bisa cedera gitu. Setelah itu ke area belakang si Makom Ibrahim untuk sholat 2 rakaat setelah tawaf. Oh iya, BTW setelah kan pas lu tawaf tuh dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani, itu lu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi setelah Rukun Yamani ke Hajar Aswad, lu tuh biasanya baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekarang gue mau lanjut lagi ke sa'i di atas. Sekarang ini jalanan menuju ke tempat sa'i, ke Safah. Kalau misalkan kalian menemukan ada gentong-gentong air zam-zam, sunahnya untuk minum zam-zam dulu sebelum sa'i. Tapi biasanya sih kalau nggak salah sekarang udah dipindahin. Tadi gue lewat udah nggak ada. Jadi lu harus masuk ke bagian dalam dulu, atau lu ke arah Safa dulu, baru bisa nemuin air zam-zam. Jadi nanti begitu kita ketemu sumur air zam-zam, kita minum air zam-zam dulu, biar dapat sunahnya juga. Terus sambil menuju ke sa'i, kita baca niat untuk melakukan sa'i. Niatnya cukup gampang. Inna safa wal marwa min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah siarnya Allah. Semoga tawaf gua tadi diterima dan sa'i gua juga diterima. Amin. Nah, ini contoh kalau misalkan ada yang melanggar. Ini harusnya clear area, tapi mereka pada duduk-duduk, sholat dan doa-doa di sini. Jadinya diomelin sama askar-askar dan petugas-petugasnya. Jadi saran gua, kalau emang dilarang nggak usah untuk melanggar aturannya. Karena demi keamanan dan keselamatan kalian juga bersama. Dan ini adalah tempat sa'i kita. Ini di Bukit Safa. Kita sudah sampai Bukit Safa, itu dia yang ada batu-batunya itu. Itu namanya Safa. As-Safa. Nanti kita jalan menuju Marwah, lalu balik lagi ke Safa, lalu balik lagi ke Marwah, lalu balik lagi ke Safa, balik lagi ke Marwah, balik lagi ke Safa, dan balik lagi ke Marwah, dan selesai. Jadi 7 itu 7 kali jalan ya, bukan 7 kali muter ya. Kalau muter total berarti hitungannya 3,5. Kalau jalan berarti 7. Jadi Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah, 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 Safa, Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah, selesai. Gitu. Di sini kita baca doa dulu. Jadi kemungkinan kayak tadi pas tawaf, gua rekamin nanti lagi aja setelah gua selesai, biar gua mendapatkan rasa khusyuknya, rasa harunya ketika gua menjalani ibadah tawaf dan sa'inya ini. Gitu teman-teman. Nanti setelah gua selesai, insya Allah gua bakalan kasih tips and trick lagi untuk kalian. Bacaannya kurang lebih masih sama kayak yang ada di tawaf. Koreksi kalau gue salah, tapi gue sambil tambah-tambahin doa-doa yang pengen gue panjatkan dan doa-doa yang gue hafal lah gitu.
sambil membayangkan dosa-dosa lagi, dosa-dosa gue kepada mungkin ibu kantin yang gue dulu pernah makan mie ayam belum bayar, beli gorengan satu ngambilnya dua, kayak gitu-gitulah. Sebisa mungkin semoga dosa-dosa kita diampuni ketika kita lagi beribadah di Masjidil Haram ini untuk umroh. Nah, ini ada contoh lagi, arus ini jalanannya ditutup, jadi yang boleh lewat cuma dari sana masuk ke dalam area sa'i. Tapi yang dari area sa'i untuk ke area tawaf itu ditutup karena sudah mau masuk jam waktu sholat Jumat. Ya tuh, mereka lagi nego-negoan percuma, nggak bakalan dikasih. Jadi lebih baik tetap ngikutin aturannya aja untuk keluar lewat sana lalu masuk lagi ke area Masjidil Haram, kayak gitu. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau siapapun, mau nego kayak gimana pun nggak bakalan dikasih. Percuma. Jadi cuma buang-buang waktu kalian aja. Jadi mendingan ikutin aturannya mereka. Sekarang gua mau masuk ke area sa'i. Dari Safa menuju Marwah. Ini adalah sumur Zam-Zam yang gua temuin pertama. Sebenarnya tadi ada di deket yang lampu-lampu hijau di sana. Cuma kan lagi lari, jadi tidak memungkinkan untuk gua minum air Zam-Zam. Jadi sekarang baru nemu sumur Zam-Zamnya. Jadi kita minum dulu air Zam-Zamnya. Untuk baca doa ketika minum Zam-Zam itu simpel aja sebenarnya. Kalau lu nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Gue biasa baca sebelum minum air Zam-Zam, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang berkah, rezeki yang lapang, dan kesembuhan dari segala penyakit. Kayak gitu aja teman-teman. Insya Allah lah nyampe doa kita. Di tempat sa'i juga disediain buat yang pakai kursi roda. Boleh ada yang bawa kursi roda sendiri, didorongin sama keluarganya, atau yang berbayar di sini juga ada. Kalau nggak salah itu berbayar itu 100 real untuk satu kali jalan. Jadi tawaf 100, sa'i 100. Jadi sekali umroh total 200 sar. Nah yang kayak gini-gini nih, yang resmi nih. Bayar tuh 100 real di tawaf dan 100 real di sa'i. Jadi kalau kalian umurnya masih muda dan masih sehat, lebih baik dari muda berangkat umroh atau hajinya. Karena kalau misalkan udah lansia ya kayak gini, ya atau pakai yang kursi listrik kayak gini nih. Yang kayak X-Men. Di tawaf juga ada di lantai 2. Khusus yang pakai kursi roda. Kalau tadi Bukit Safa, sekarang gue ada di Bukit Marwah. Kayak gitu aja. Bukitnya lebih pendek daripada Bukit Safa. Lebih pendek beberapa senti aja sih. Mungkin jaraknya dari Safa ke Marwah sekitar 700 meteran mungkin. Dan di antara Safa dan Marwah itu biasanya ada lampu-lampu warna hijau. Jadi kayak trek-trek lari gitu. Nah di setiap lampu warna hijau itu lu diharuskan lari-lari kecil bagi pria. Kalau wanita enggak. Jadi ketika melewati si lampu-lampu hijau itu kita lari-lari kecil. Mungkin jaraknya kurang lebih ya 70-100 meteran lah. Enggak panjang kok. Cuma sebentar aja. Dan gue tinggal tahallul aja. Tahallul tuh kayak gini, gunting rambut. Gue sudah melakukan tahallul. Jadi semua
hal-hal yang wajib dalam umroh gue udah selesai. Tawaf udah, sa'i udah, tahalul udah, sunah-sunahnya juga udah, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim udah, terus minum zam-zam udah. Sekarang mungkin gue pengen ke toilet dan ambil wudhu lagi, habis itu masuk lagi ke dalam menunggu waktunya sholat Jumat gitu guys. Dan buat teman-teman yang mau umroh melalui travel ataupun mandiri, gue saranin sebelum kalian berangkat itu cari-cari tahu dulu tentang kondisi di Arab, kondisi apakah lagi perang atau enggak, apakah suhunya lagi panas atau lagi musim dingin, sehingga kalian tuh benar-benar prepare gitu. Terus juga nonton-nonton YouTube vlog-vlog yang orang-orang yang lagi di Arab. Ya, jadi teman-teman segitu aja vlog gua hari ini jalan-jalan di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh. Mungkin kalau ada yang kurang lengkap, nanti kalian bisa tanya di kolom komentar. Insya Allah gue bakalan jawab secepatnya. Teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dadah!